Sepertinya tahun ini akan menjadi tahun yang cukup menyenangkan untuk para Fuji user kayak kita. Emang kenapa ya? Kira-kira? Mari simak terus semua informasi di Shutter News kali ini. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Informasi pertama, langsung aja kita buka dengan kabar gembira untuk para Fujifilm shooter di seluruh dunia. Karena sesuai dengan rumor yang kita bahas terus-menerus, pada tanggal 21 Februari kemarin, akhirnya Sigma benar-benar mengumumkan jajaran lensanya untuk Fujifilm X Mount. Lensa yang diumumkan ini adalah lensa-lensa prime dengan bukaan besar, jadi jajarannya ini ada 16mm, 30mm, dan 56mm, dan semuanya memiliki bukaan hingga f1.4. 16mm f1.4. Yes, please. Sebenarnya jajaran lensa ini bukan lensa baru ya. Buat pengguna Sony yang juga pakai lensa-lensa Sigma, harusnya familiar dengan lensa-lensa prime ini. Karena memang sebelumnya sudah ada juga untuk mirrorless Sony. Cuman sekarang akhirnya hadir untuk opsi Fujifilm X Mount. Dan yang menarik, lensa-lensa ini udah disupport secara resmi oleh Fujifilm. Jadi bukan lensa reverse engineering kayak punyanya Viltrox. Buat gue ini menarik banget karena akhirnya Fujifilm punya potensi untuk memiliki ekosistem lensa seluas kamera-kamera Sony. Dan as a Fuji shooter, gue harus jujur kalau itu hal yang gue nanti-nantikan dari dulu. Dan kita bisa lihat juga setelah Fuji Open Mounting-nya ini ternyata cukup banyak brand besar yang turut berpartisipasi, terutama pemain besarnya seperti Sigma dan juga Tamron. Karena jujur, buat gua pemilik sistem kamera APS-C profesional terbaik saat ini, menurut gua itu adalah Fujifilm. Mungkin subjektif di sini, tapi gue bisa kasih banyak alasan. Kayak salah satunya aja, Fujifilm itu membuat kamera APS-C dengan spesifikasi tertinggi sejauh ini. Gue nggak tahu kamera APS-C apa dari brand lain yang cukup worthy untuk diadu dengan X-T4. Sony atau Canon pun nggak ada. Malah biasanya X-T4 ini kita adu dengan opsi kamera full frame yang harganya cukup dekat. Jadi dengan adanya opsi lensa yang juga lebih banyak, itu semakin membawa angin segar ke sistem X-Mount ini. Tapi tetap, gue juga sangat-sangat berharap Fujifilm untuk membawa gebrakan juga di bodi kameranya. Karena masih banyak ruang untuk improve. Kayak autofocus yang masih sangat bisa diperakurat lagi. Kalau bisa masuk ke kelasnya Sony dan juga Canon. Dan mungkin luncurin juga stack sensornya yang sempat disinggung di Fujifilm X Summit kemarin. Karena kalau Canon atau Sony atau Nikon mulai seriusin APS-C-nya lagi, kalian jelas cukup terancam. Ayo, Fuji, gue yakin kalian bisa mendominasi kategori APS-C Professional Mirrorless. By the way, gue sempat lihat reviewnya Tony Northrup soal lensa Sigma buat Fuji ini, ternyata hasilnya cukup menarik karena bisa mengalahkan beberapa lensa native Fuji sendiri. Gue pengen banget buat bahas, tapi gue pengen lihat respon kalian dulu. Setuju nggak kalau kita bahas lebih jauh soal lensa Sigma untuk Fuji ini di video yang berbeda? Taruh di kolom komentar. Lanjut ke informasi kedua, ini masih berkaitan dengan Sigma dan opsi lensa Fujifilm. Karena mengutip dari fujirumors.com, katanya Sigma juga berencana untuk meluncurkan lensa zoom 1850 dengan bukaan f2.8. Wow. Cuman sayangnya lensa ini diprediksi bakal hadir bulan Desember 2022 nanti. Tapi nggak apa-apa. Kabarnya aja udah membuat gua cukup bersemangat. Belum lagi harusnya di bulan tersebut kita udah mendapatkan body mirrorless baru dari Fujifilm juga. Harusnya. Kita lihat aja nanti, yang jelas sekarang gua udah makin pede sama ekosistem Fujifilm di masa mendatang. Oke, cukup kita bahas soal Fuji, sistem yang mendominasi mirrorless APS-C profesional. Sekarang kita bahas brand yang mendominasi kamera micro four third profesional. Yep. Kalian pasti udah tahu brand yang gue maksud di sini adalah brand Lumix. Buat yang belum catch up, jadi kemarin tanggal 22 Februari Lumix juga telah meluncurkan kamera MFT flagship terbaru mereka, yaitu adalah Lumix GH6. Ini adalah kamera yang sangat profesional di kelasnya dan gue akan recap sedikit buat kalian. Jadi kamera ini membawa sensor dengan resolusi 25 megapiksel. Ini adalah resolusi terbesar di jajaran sensor MFT. Dia mampu record video hingga 5,7K
slow-mo 4K 120 serta Full HD sampai 300 frame per second. Punya kipas pendingin di bodinya, active cooling, dan dia juga menjanjikan format perekaman Apple ProRes secara internal di bodi kameranya. Bener-bener kamera profesional. Cuman sayangnya buat kita masih kurang cocok karena kamera ini masih menggunakan Contrast Detect AF yang performanya itu menurut gue masih belum reliable. Tapi ya kalau kalian nggak pakai autofocus dan nggak peduli dengan fitur tersebut, overall ini kamera dengan spek yang luar biasa dengan harga yang cukup affordable juga untuk apa yang kalian dapatkan. Kalau kalian tertarik pembahasan lebih mendalamnya, kita ada video juga yang khusus bahas si GH6 ini dan silahkan kalian meluncur ke sana kalau kepo sama kameranya. Oke, informasi terakhir ini ada dari Canon yang baru aja meluncurkan 2 buah lensa Sultan. Lensa yang sangat luar biasa, cuman gua agak males sejujurnya buat bahas karena terlalu mahal juga buat gua dan gua nggak akan beli. Jadi apalah artinya gitu kan? Tapi gue tetap bahas karena mungkin kalian tertarik buat beli. Jadi Canon baru aja meluncurkan lensa 800mm f5.6 seharga 17.000 US dollar dan juga 1200mm f8 seharga 20.000 US dollar untuk RF mount system. Bener kan kata gue? Mana bisa gue beli lensa sekelas itu. Dan gue coba untuk konversi di Google, harganya itu ternyata lebih dari 250 juta dalam rupiah gitu ya. Tapi ya kalau kalian Sultan yang nonton video ini, mungkin lensa ini menarik buat kalian dan mungkin jadi satu deal yang menggugah diri kalian gitu. Atau ya. Tapi buat kalian yang ekonominya mungkin relatable kayak kita, mari kita jadikan harga lensa ini sebagai motivasi. Kita harus terus bekerja dengan keras dan juga kerja cerdas sampai nggak ada lagi lensa yang terbilang mahal di dompet kita. Semangat! Semangat! Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau informasi tambahan buat teman-teman lainnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, sharekan teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.